Oke, selamat malam Pak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Indonesia PGRI. Khususnya kami di sini bertujuan untuk sedikit menginterview tentang usaha Bapak ini nih. Sebenarnya perkenalkan juga, nama saya Langga Saputra. Dengan Bapak siapa Pak? Ajis Purnama. Ajis Purnama. Terima kasih. Biasa dipanggil siapa Pak? Ajis saja, Mas Ajis. Mas Ajis ya. Oke, thank you Mas Ajis atas waktunya. Kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Boleh. Pengen tanya-tanya sedikit nih tentang strategi Bapak di dalam memasarkan usaha yang Bapak jalanin. Nah, sebelumnya nama usaha Bapak ini apa sih? Perkenalkan lagi ya, sekali lagi nama saya Ajis Purnama. Saya ini sebagai founder dari produk saya itu Honest Fried Chicken. Dari Honest Fried Chicken ini saya udah dari SMA, sudah dari 2017 itu berdiri. Nah, kenapa Pak berpikiran itu untuk menamakan produknya itu Honest? Honest Fried Chicken itu, Honest Fried Chicken itu mengartikan on dan net. Iya, karena kan dari hurufnya sendiri itu ONNET ya, jadi dia dibagi dua, on dan net. On itu tepat waktu, ya kan, net itu jaringan gitu. Jadi kita itu mengedepankan jika ada pesanan ataupun barang yang dikirim, kita harus selalu tepat waktu. Kedua, jaringan itu kita itu punya misi dan misi untuk produk kita itu di seluruh Indonesia ada setiap cabang. Oh, berarti emang visinya ini tujuannya itu untuk ke seluruh Indonesia ya Pak? Betul. Oke. Pak, kalau boleh tahu nih, udah ada berapa cabang sih yang ada di Jakarta atau di luar Jakarta gitu? Kalau kita dari 2017 itu awalnya itu kita cuma punya 2. Dan itu bukan ruko, jadi semacam kita itu ada jual di pasar, terus emperan lah, gitu kan. Nah, berjalannya waktu karena saya juga bersama ibu doang ya kan. Terus saya ini merintis produk ini sambil kuliah, gitu. Jadi emang nggak bisa cepat gitu kan, nggak kayak brand yang lain mungkin. Progres ya? Iya, jadi untuk awal itu 2, terus habis kuliah saya mulai mau fokuskan untuk membranding produk saya secara matang. Alhamdulillah tahun ini kita sudah ada di berarti 14 cabang. 14 cabang ya? Ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Luar biasa itu. Alhamdulillah. Dan itu ada produk lain juga yang kita pegang bahan bakunya itu ada di 30 cabang. Oh, 30 cabang Iya. yang kelola bahan bakunya ya? Iya, betul. Oke. Jadi saya itu nggak cuma jual bahan baku nih Mas, tapi saya jual kayak bok-boknya itu. Saya bisa, misalkan Masnya atau yang lainnya nih mau buka merek sendiri, ya teman-teman yang lain mau buka merek sendiri, kita dari berasnya, dari tepungnya, dari ayamnya itu kita kirim semua dari boxnya. Iya, jadi teman-teman itu tinggal sediain itu paling peralatan, freezer, terus ruko, ya kan, sama konsultasi mau produk apa, mau dibikinkan produk apa, nanti untuk logo dan percetakan kita yang atur semua. Gitu. Oh, berarti kurang lebih seperti franchise Pak? Iya, kalau franchise kan biasanya harus produk kita juga kan. Kita menanggulangi untuk merek-merek jauh sih. Jadi kalau daerah Jawa, daerah Karawang, kita selalu mengajukannya itu mau produk sendiri nggak, kita bisa gitu loh. Oke, jadi selain kita franchise, Mas Ajis ini juga menawarkan kepada customer itu untuk ayo siapa nih yang mau bikin brand sendiri, ya, betul, sama Pak Ajis ya. Betul. Keren banget Pak. Betul. Nah, kita masuk ke strategi marketing online Bapak nih. Nah, gimana sih cara Bapak memanfaatkan media sosial dalam strategi pemasaran online Bapak? Kalau strategi online kita itu dari online food ya.
kita bergerak di Shopee Food ada, kita ready di Grab ada, di GoFood ada. Oh, berarti hampir keseluruhan ya, Iya, pasar-pasar betul. yang Untuk- ya, lumayan dan juga cukup tinggi buat menjangkau market Iya. Bapak di produk Onet ini. Betul. Keren banget sih Pak Jis. Terus kalau misalkan tantangan nih Pak, biasanya kan ada yang orang buka online tapi nggak bergerak, gitu Pasti. kan? Ada yang buka online terus maju banget, gitu. Tantangannya apa Pak? Kalau boleh tahu? Kalau dari kita sih untuk awal stepnya ya, kita selalu survei pasar Oh, gitu. Jadi market ya? iya betul. Dari market kita itu biasanya sih dekat sekolahan, kemudian dia itu ada pasar sayur gitu, pasar sayur, tapi malamnya itu dia itu banyak yang jual-jualan gitu mas, kayak pasar malam juga gitu. Kita selalu 3 patokan itu sih gitu. Ya, berarti itu termasuk apa ya? Cara Bapak menentukan target pasar dalam usaha Onet ini ya? Iya betul. Nah, terus kalau itu kan kita udah masuk ke online nih Pak. Kalau di offline-nya gimana Pak? Gimana sih cara Mas Ajis memasarkan produk-produk Bapak ini secara offline? Kan kalau misalkan online Bapak ada Iya. Grab, Shopee ataupun GoFood. Gitu. Oh ya, kita juga dari Instagram, ada Instagramnya sama Facebooknya juga kita. Nah kalau untuk offline-nya sendiri kita biasanya brosur, Terus ya brosur dan spanduk. Untuk biasanya itu kita seperti Ramadan, 1 bulan Ya. full itu kita bikin promo. Jadi kalau Ramadan itu dikhususkan kita promo sama berbagi sih. Jadi untuk promonya itu biasanya orang beli nasi ayam itu dia dapat minumnya free. oh, udah free minuman ya? Betul. Oke, keren banget Pak. Jadi jualan sampai sedekah ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, terus kalau misalkan Bapak manfaatin nih untuk acara-acara yang kayak tadi Bapak sebutin Ramadan, nah Iya. saya di situ kan banyak tempat-tempat yang ada di event atau apa gitu. Iya. Cara Bapak manfaatinnya gimana? Kalau untuk event kita biasanya ikut sih, kan kita itu kan tergabung sama UMKM Jakarta Barat ya. Untuk kawasan Kalideres kita sudah terdaftar dari kecamatan. Jadi untuk setiap event yang diadakan oleh kecamatan kita selalu aktif sih, selalu ikut gitu. Terakhir itu saya ikut di JHK Jalur Hijau Kosambi, terus di Pajak Jakarta Barat, ya daerah-daerah Jakarta Barat sini sih kita selalu maju gitu. Jadi Bapak nggak ngasih celah nih ya buat memasarkan produk-produk Iya, ini ya? ya sebisa mungkin kalau ada peluang kita ambil gitu. Keren banget Pak. Nah, terus kalau misalkan nih, tadi kan udah sempat disinggung tuh masalah kayak brosur, terus flyer atau pamflet, gitu kan. Kalau untuk pemasarannya sendiri gimana? Mungkin nanti disebar di setiap toko atau mungkin ada tim staff Bapak yang menawarkan sambil visit atau kan pasti di jalan-jalan gitu. Kalau dari kita, kalau untuk offline ya, Iya. offline sendiri itu biasa kita kan satu yang paling pertama itu kita pasang banner dulu ya. Benar? Banner. Nah untuk banner ini kita biasa pakai banner kiri kanan biar orang lewat Biar jalur kelihatan itu. ya. Ya betul. Yang kedua biasanya kita ada bikin acara sih. Jadi di depan itu kita itu bikin testimoni gitu sih. Kalau kita menawarkan produk baru, ya tekstur betul. Jadi orang itu lebih tertarik sih mas, karena kan orang itu kadang mau berhenti tuh karena ngelihat rame, oh apa nih, penasaran gitu. Benar. Jadi kan orang pasti mampir kan. Nah kita ambil celahnya tuh dari situ gitu. Iya. Oh berarti Mas Haji sudah hebat banget ya bisa ngelihat market-market yang ada di lingkungan sini. Ya alhamdulillah mas. Nah, kalau misalkan tantangan yang Mas Haji hadapi nih ketika Iya. offline, gitu kan biasanya ada aja tuh kayak tantangan offline kayak waktu-waktu tertentu kayak lagi tahun baru ataupun lebaran kan banyak banget yang pulang kampung atau mudik. Iya. Itu kan bisa jadi salah satu tantangan tuh. Nah, gimana tuh Mas Haji survive di situ biar omsetnya stabil ataupun meningkat di event-event tersebut? Kalau untuk tahun baru kita buka, dan untuk setiap tanggal merah, hari-hari besar itu kita biasanya
untuk ke karyawan ada jatuhnya bonusan sih. Gitu. Insentif. Iya, insentif tambahan. Kemudian kalau untuk lebaran ini kita rolling. Rolling. Gitu. Ya, betul. Jadi ada yang pulang duluan sama ada yang pulang terakhir, mepet. Jadi kita lebaran itu tutup 2 hari paling. Oh. Jadi tetap manfaatin kondisi yang ada ya Mas. Iya. Di situ adanya sedang load, operasional tetap harus jalan ya Pak. Iya, betul. Nah, kalau misalkan nih Ya. Mas Ajis merasa bahwa online dan offline itu punya efek apa sih gitu dalam usaha Bapak ini? Kalau online itu ya itu market kita tambah lebar jauh gitu. Misalkan ya kalau offline itu kurang lebih kalau untuk toko ya dia itu 3 kilometer untuk jangkauan kita ke daerah sekitar toko 3 kilometer. Tapi kalau online itu bisa lebih gitu loh. Jadi untuk yang jarak jauh tuh bisa beli ke kita, ya kan, sangat-sangat terbantu sekali gitu adanya ojek online. Terus juga dari kayak Google Maps, terus Instagram, mereka tuh bisa ngechat atau DM kita. Terus untuk pesanan untuk event mereka biasanya kayak ulang tahun untuk dikirim, ya itu bisa. Atau mungkin acara-acara kantor ya? Ya, itu bisa. Pak, kalau boleh tahu nih, Instagramnya apa sih untuk produk Onet ini? Kalau Instagram kita itu ada Onet Fried Chicken. Onet Fried Chicken. Iya. Oke, nanti teman-teman bisa follow ya. untuk Bisa, Onet Fried bisa, Chicken bisa. ya. Siap. Terus kalau untuk sosial media lain mungkin Facebook atau yang lainnya? Kalau Facebook juga sama, Onet Fried Chicken gitu. Onet Fried Chicken. Ya. Nah, nanti kalau misalkan dengan adanya video ini kan kami kan juga berharap nih bisa membantu usaha Onet ini Mudah-mudahan. semakin berkembang kan. Ya. Nah nanti boleh ya di share juga untuk nomor WhatsApp pemesanan, Pasti. IG dan lain-lain ya. Siap. Oke, thank you Pak Ajis. Nah kalau keuntungan dari kombinasi pasar tersebut dari online sama offline tadi kan udah sedikit tuh disinggung Ya. masalah kalau offline itu jangkauannya 3 kilo, kalau Ya. online bisa lebih. Nah keuntungan lainnya apa Pak? Keuntungan lainnya atau pendapatan? Keuntungan. Jadi keuntungan itu yang dimaksud ya mungkin mempermudah customer kayak lebih pemesanan atau mungkin yang Ya. lainnya kayak gitu. Kalau offline dan online ya seperti yang tadi ya, dia lebih, kalau online itu lebih menjangkau yang jauh gitu. Kadang kan orang itu mau pesen karena dia mager ya, atau dia orang kantoran ya. Kalau kita ini, kalau untuk yang store yang sekarang ini itu di daerah pergudangan sama perkantoran. Jadi nah untuk jarak pergudangan dan perkantoran itu lumayan nih, agak lumayan, dan kemudian juga mereka makan waktu untuk keluar kan gitu, sehingga untuk online ini sangat membantu mereka beli ke kita gitu tanpa harus membuang waktu mereka istirahat gitu. Sip. Nah terus kalau misalkan cara Mas Ajis memanfaatkan media sosial kayak tadi dari Instagram, Ya, kan itu gimana? kalau untuk Instagram itu biasanya kita ada post untuk promosi, ya kan, biasanya kayak produk baru atau promosi kita produk yang paketan nih. Misalkan kita itu ada ayam bekakak yang ayam itu 1 ekor. Oh, iya. Ya kayak yang lagi viral kan. Nah itu kan kita promosi di IG, di TikTok, di Facebook juga ada. Nah itu kita paketan itu 100.000 sudah ada minuman, sudah sama nasi, itu sudah sama ekstra sausnya, itu. Oke. Kalau untuk sekarang, Bapak kan udah punya kurang lebih tadi Kalau untuk cabang saya sendiri 7, untuk mitra itu 7. mitra 7, jadi Ya. total kurang lebih ada 14 ya. Ya. 14 cabang Onet. Iya betul. Ada berapa sih Pak kurang lebih total karyawan yang tidak bekerja di perusahaan Onet? Kalau kita itu kurang lebih itu ada di 22 orang. 22 orang. Iya, Ya betul. mungkin bisa lebih lah ya nanti Iya. seiring perkembangannya omset atau lain-lain. Karena untuk driver, terus untuk orang gudang, ya karena kan kita kan pengiriman semua kita yang atur. Jadi untuk teman-teman semua itu udah nggak perlu pusing harus memikirkan nanti saya harus belanjanya jauh nih kalau saya mau buka di mana.
Jadi tenang aja, semuanya itu udah kita cover gitu. Jadi untuk driver sama bahan baku insya Allah fresh, terjamin diantar sampai tempat. Oke, mantap. Wah, keren banget nih Mas Ajis, dari segi pemasarannya, terus perkembangan bisnisnya, Ya. terus juga produk-produknya gitu. Saya yakin juga produk yang dikasih nih produk-produk yang Ya. berkualitas nih. Nah, terakhir nih Pak, kalau untuk omset sendiri nih di toko ini itu per harinya berapa Pak? Kalau boleh tahu? Omset ya, kita Omset satu toko. dari satu toko ini dulu. Satu nih, toko ini. Ini di Kaliplus ya? Ya, ini masuknya itu Tangerang sih. Oh, Tangerang perbatasan. Perbatasan, karena perbatasan deket banget lah. Ya. Ini kita ini untuk per hari ya, untuk per hari omset itu kurang lebih 5 juta 5 juta per hari. Wah, keren banget Pak. Gitu. Berarti kurang lebih kalau misalkan nge-grab omset itu dalam sebulan itu nyampe angka berapa Pak? Kan Satu itu kan toko. rata-rata aja ya. Ya, Rata per- kalau untuk toko ini sendiri, kalau 5 juta kali 30 aja kan 150 ya. Range-nya sekitar 150 ke atas. 150 ke atas. Iya. Berarti kalau misalkan dikombinasi dari toko-toko yang Bapak miliki itu udah lumayan banget ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Wahai. Nah, terus untuk teman-teman nih, siapa tahu ada yang mau franchise, Bisa, ada yang bisa. mau mampir-mampir ke toko. Boleh banget. Boleh Pak, tolong diinfokan Bapak udah ada toko di mana aja, sama nama IG-nya apa gitu. Nanti kami bantu untuk branding atau promosikan juga. Nah, untuk toko kita itu ada di Villa Taman Bandara, terus ada di Tegalalur, terus ada di Perumahan Polres Tangerang. Oh, Kita yang baru buka itu ada di belakang Pasar Induk Tambun, terus di Perumahan Lemah Abang Cikarang, dekat stasiun Lemah Abang. Gitu. nah kalau untuk IG-nya sendiri tadi Connect Fried Chicken ya? Iya, kita untuk Instagram sendiri masih satu Instagram untuk beberapa toko sih. Jadi masih belum dibagi-bagi lagi. Berarti masih secara global ya? Betul. Instagramnya atau Iya. sosial medianya. Iya. Oke, baik. Mas Ajis, thank you banget untuk waktunya, udah Sama-sama. waktunya buat Siap. kami, udah ngasih insight juga nih buat kami Iya. dari usaha yang benar-benar nol, dari yang punya 1-2 toko dengan Iya. produk yang ya bisa dibilang banyak yang orang miliki tapi Pak Ajis masih bisa sangat-sangat berkembang gitu sampai Iya. punya kurang lebih 14 toko ya. Iya. Oke, sekian dari kami Pak. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Selamat malam Pak Ajis. Malam.